Kevin Dykes berkorban demi sumpah WNI, media Vietnam heboh. Itoma tebar ancaman, Minamino pilih waspadai timnas Indonesia. Fakta kecurangan Jepang lawan skuad Garuda. Sintayong tampar pemain lokal dengan cerdik. Oke teman-teman, seperti biasa saya akan mereaksi sepak bola Indonesia, di mana laga Indonesia versus Jepang ini beberapa pemain yang mengatakan bahwa lebih waspadai terhadap pemain Indonesia. Padahal kalau kita melihat bagaimana kualitas timnas Jepang ini lebih diunggulkan ya, karena beberapa pertandingan terakhir mereka tidak pernah terkalahkan di kualifikasi round ketiga Piala Dunia ini. Dan juga kita melihat bagaimana beberapa pemain kita yang bermain di Eropa ini menuai pujian dari beberapa pemain-pemain legenda sepak bola dunia yang memberikan dukungan juga kepada timnas Indonesia. Seperti apa videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Mitoma tebar ancaman, Minamino pilih waspadai timnas Indonesia. Timnas Jepang akan bertamu ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November. Ini akan menjadi tantangan yang tidak mudah bagi tim Merah Putih, mengingat hingga laga keempat di putaran ketiga, tim berjuluk Samurai Biru itu masih belum tersentuh kekalahan. Iya ya. Mereka sudah mengepak 10 poin dari hasil 3 kemenangan dan juga sekali seri. Maka tak heran jika statistik ini membuat pemain timnas Jepang berada di atas awan. Bahkan baru-baru ini winger timnas Jepang Kaoru Mitoma menebar ancaman jelang bertandang ke markas timnas Indonesia. Meski begitu, sikap waspada lebih dipilih olehnya bersama dengan tim meski sudah jelas secara peringkat berada di bawahnya. Dua laga tandang berikutnya akan berat, tapi kami belum kalah, jadi kami ingin memenangkan laga tandang dengan baik dan mencapai titik di mana kami bisa mencetak gol di dua laga tandang berikutnya, kata Mitoma. Sebelumnya, Takumi Minamino menilai bahwa lawan-lawannya yang akan dihadapi tidaklah mudah, termasuk timnas Indonesia. Ia juga menyoroti momentum yang didapat timnas Indonesia sejauh ini. Tim tanda sangat tangguh, termasuk jarak tempuh dan atmosfernya. Indonesia juga cukup menakutkan, mereka bermain bagus di Piala Asia. Dan memiliki banyak momentum ini adalah grup yang Anda tidak boleh lengah, bahkan dalam satu pertandingan. Ujarnya dilansir dari Nikkei Sport. Meski sadar akan sengitnya persaingan di grup C, namun mantan pemain Liverpool itu optimistis Jepang akan lolos ke Piala Dunia 2026. Pemain mantan Liverpool ya, main di Eropa ini. Fakta kecurangan Jepang lawan skuad Garuda. Meski dianggap banyak pihak sebagai tim yang difavoritkan untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 tanpa harus bekerja keras lebih, namun terkini Jepang disebut melakukan trik licik demi bisa mengalahkan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Diketahui skuad Garuda akan menjamu Jepang pada 15 November mendatang di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Padahal sejatinya laga ini dijadwalkan pada 14 November, akan tetapi Federasi Sepak Bola Jepang meminta untuk mundur 1 hari. JFA mengaku bahwa keputusan mundur ini sudah disepakati bersama oleh PSSI dan juga FIFA. Usut punya usut, alasan JFA memundurkan pertandingan tersebut demi memfasilitasi pemainnya untuk terbang dari Eropa. Pasalnya, skuad Samurai Biru memang didominasi oleh pemain yang berkarir di Eropa, maka dari itu perjalanannya akan jauh, bisa menghabiskan selama 12 jam lebih. Diundurnya pertandingan itu membuat Takefusa Kubo dan kawan-kawan mendapatkan waktu istirahat yang lebih panjang sebelum melawan skuad Garuda. Kita diputuskan seperti itu, ya terima saja. Kan kita baik-baik aja, kita kan tuan rumah paling baik, itu Indonesia. Kita terima saja. Ucap Exco PSSI Arya Sinulinga via YouTube resmi Federasi. Iya, sementara itu jelang match krusial ini, Muhammad Kusnaini, salah satu pengamat sepak bola nasional, meminta Sintayong untuk tak lagi bereksperimen saat timnas Indonesia menghadapi Jepang dan jangan Arab seperti Saudi. Kemarin
Ia pun lawan cukup Cina yakin itu. bahwa SBY sudah punya strategi menghadapi dua laga berat tersebut. Bungkus juga cukup optimis timnas Indonesia bisa meraih poin di dua laga kandang nanti. Semoga ya. Sintayong tampar pemain lokal dengan cerdik. Sintayong memang dikenal sebagai pelatih yang sangat peduli dengan kedisiplinan dan juga sikap pemain. Ia bahkan tidak segan untuk mencoret pemain yang menunjukkan sikap buruk, bahkan meskipun pemain tersebut memiliki kemampuan yang baik. Hal ini pernah diterapkan oleh Sintayong di berbagai kesempatan, termasuk dalam seleksi pemain timnas Indonesia. Kali ini pelatih timnas Indonesia itu menetapkan dua syarat sederhana, namun penting bagi pemain timnas Indonesia U22 yang ingin masuk ke skuad Piala AFF 2024. Dua Juru syarat. taktik asal Korea Selatan ini menegaskan pentingnya penguasaan teknik dasar dan juga menjaga sikap sebagai kriteria Itu ya. utama untuk bisa membela timnas Indonesia di ajang tersebut. Langkah ini diambil untuk membangun tim yang solid dan disiplin sesuai dengan standar tinggi yang selalu diterapkan oleh pelatih asal Korea Selatan itu. Pasalnya, selama menukangi timnas Indonesia, STY menyindir para pemain yang seringkali lebih fokus pada trik-trik atau gaya bermain yang dianggap menarik, namun justru mengabaikan dasar-dasar dalam mengolah bola. Nah itu ya, STY juga memang berharap pemain Indonesia trik-triknya bisa ini, menjadi tapi sosok dasarnya yang positif dan juga menjadi kurang ya. contoh di masyarakat, bahkan berperan aktif dalam kegiatan sosial. Sementara Wow, itu, keputusan luar Sintayong biasa untuk ini. menurunkan tim U22 di Piala AFF 2024 ini juga menjadi kesempatan bagi para pemain muda Indonesia untuk membuktikan kemampuannya dan sikap mereka. Nah ini Dengan memang fokus pada kesempatan ini teknik dasar dan sikap, bagi Sintayong pemain-pemain berharap para muda kita pemain ya. muda ini bisa tampil kompetitif dan juga membawa hasil positif bagi timnas Indonesia di ajang Piala AFF mendatang. Kevin Dykes berkorban demi sumpah WNI, media Vietnam heboh. Media Vietnam juga tidak sabar untuk selalu liput Indonesia ya. Setelah proses naturalisasinya selesai, ia mengaku proses naturalisasi ini diharapkan bisa membuatnya debut bersama timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun memang belum ada kepastian apakah Kevin Dykes dapat membela timnas Indonesia di bulan ini. Pasalnya, meski akhirnya sudah memegang paspor Indonesia, perlu ada peralihan federasi dari KNVB ke PSSI, mengingat Kevin Dykes pernah bermain untuk tim usia junior Belanda. Oh iya ya. Dalam unggahan di Instagram eksklusifnya, Pantasan memang Kevin agak Dykes pun lama menyebut bahwa prosesnya ya. PSSI dan pihaknya melakukan segala cara sebelum deadline pendaftaran pemain timnas Indonesia. Baik federasi dan saya berusaha keras agar batas waktu bermain untuk timnas Indonesia terpenuhi pada 15 November. Tulis Kevin Dykes. Kehadirannya di skuad Garuda dianggap mampu memberikan dimensi baru pada lini pertahanan timnas, apalagi mengingat performanya yang solid di Liga Eropa. Pemain yang kini membela FC Copenhagen itu tampil menonjol di Superliga Denmark, tidak hanya sebagai bek tangguh, tetapi juga sebagai pemain yang produktif di lini depan. Semoga ya Catatan statistik musim memberikan ini positif menunjukkan bahwa Dykes telah mencetak sebanyak 4 gol bagi dari timnas Indonesia 13 ini. pertandingan di Liga. Hal ini membuat negara tetangga heboh, tak terkecuali media Vietnam The Tao 24/7. Mereka memuji kemampuannya dalam bermain sebagai bek, sekaligus mencetak gol yang menjadi nilai tambah bagi Indonesia dalam menghadapi kompetisi internasional. Menurut mereka, performa Dykes sangat menjanjikan untuk menambah kualitas di lini belakang timnas Indonesia, khususnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak hanya media Vietnam, berbagai media internasional lain juga memandang keputusan Indonesia untuk merekrut Dykes sebagai langkah strategis yang berpotensi besar. Nah itu ya teman-teman ya, jadi memang pertandingan Indonesia versus Jepang ini beberapa pemain juga dari Jepang yang mengatakan bahwa waspadai terhadap pemain-pemain Indonesia khususnya, karena dilihat juga dari kualitas pemain beberapa ini yang bermain di luar Indonesia yang ada di Eropa. Jadi mereka juga walaupun kita lihat kualitas mereka lebih diunggulkan, karena di beberapa pertandingan mereka memang belum pernah terkalahkan ya. Begitu, walaupun bermainnya di luar dari kandang lawan, mereka selalu mendapatkan kemenangan di round 3 kualifikasi Piala Dunia ini. Dan juga memang dilihat tadi bahwa untuk Sintayong memberikan peluang bagi
pemain-pemain timnas Indonesia muda U22 yang akan berlaga di Piala AFF ini untuk memberikan mereka waktu, peluang untuk lebih memberikan performa mereka agar di kedepannya di timnas seniornya bisa lebih bagus lagi ke depan begitu. Dan kita sangat bersyukur juga di mana proses naturalisasi dari Kevin Dex ini sudah berjalan. Semoga itu dipercepat agar melawan Jepang dan juga Arab Saudi ini bisa bermain nanti Kevin Dex ya. Dan juga kita sangat bersyukur ya dan menanti akan statistik dari susunan pemain yang diberikan kepada kita oleh pelatih Sintayong seperti apa itu kita tunggu saja nanti di pertandingan. Biar jangan memberikan pemain-pemain yang mungkin lapis kedua ya, tetapi inti agar kita dapat poin yang maksimal di kandang kita sendiri begitu. Oke teman-teman, sampai di sini video saya. Ambil dari hal-hal positif dan juga kita selalu memberikan dukungan dan support bagi timnas kita Indonesia agar sepak bola Indonesia kita lebih maju ke depan. Sampai di sini dan terima kasih sekali lagi. Like, comment, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa.